di epistema ya, epistema berkembur nih bahasanya Bagas nih. Berkembur itu bahasa Indonesia sih. Berkumpul, ngobrol gitulah, berdiskusi gitu. Nah, ini acara bulanan ya yang kita adakan lewat Zoom maupun kadang tatap muka, tapi ini baru ini yang kedua sih untuk tahun ini gitu ya. Nah, yang temanya pada hari ini kan tentang yang benih gitu ya dan peran masyarakat adat di Bayung Gede itu dalam apa ya mengkonservasi gitu benih-benih lokal gitu. Nah, yang akan disampaikan oleh Blirai Astrawan. Blirai ini termasuk apa ya? Dulunya fisioterapi ya Bang ya. Tapi terus kemudian nggak tahu kenapa nih kok bisa Ya, dulunya eh, bisa eh, terapi. berperan di pendampingan masyarakat gitu yang terakhir di Pasraman Air. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekaligus nanti juga langsung presentasi Bang Ray Pasraman Air itu apa, ngapain fokusnya gitu. Yo, mari silahkan Bang Ray. Ya, silahkan Bang. Oh ya, selamat siang Heeh. kawan-kawan. Saya Ray Astrawan. Jadi latar belakangnya memang fisioterapi. Kemudian sempat bekerja di beberapa eh, yayasan difabel. Dulu sekitar 2015 sebenarnya kemudian memutuskan untuk, tapi kemudian punya ketertarikan pada pada foto dan video sebenarnya. Dan penulisan yang akhirnya membuat untuk keluar dan mencoba untuk apa ya menekuni itu sih sebenarnya. Itu terus kemudian di tahun 2016 dulu bikin bikin zin namanya Ini Timpal Kopi, yang kemudian berkembang menjadi Ini Arsip, karena ngerasa bahwa eh, eh, sangat minim tentang pengarsipan di luar yang dilakukan pemerintah ya gitu, tentang pengarsipan yang dilakukan di Bali, terutama terutama tentang kegiatan-kegiatan kawan-kawan sendiri sebenarnya gitu, kawan seniman dan sebagainya. Awal dari situ sampai kemudian ada sebuah diskusi yang dari seorang budayawan namanya Pak Wayan Wiste, yang mengatakan bahwa upekare itu adalah material upacara, itu adalah indikator, dan upacara itu adalah prosesi untuk membaca indikator-indikator dari alam. Dan di berdiskusi yang lain, misalkan kami semua sedang dengan beberapa kawan-kawan memang sedang membaca tentang bagaimana realita ruang hidup kita, krisis sosial ekologis yang terjadi. Nah, kemudian di tahun 2011 dengan Robi, 2021 gitu, kemudian di antara pandemi dengan Robi juga kemudian mencoba untuk bikin Pasraman Air, sebenarnya menjadi ruang, pingin menggunakan air sebagai titik temu atau sebagai pembacaan tentang bagaimana perubahan yang terjadi di Bali, dan bagaimana kemudian mengkomunikasikan itu kepada masyarakat. Uh, ada beberapa kegiatan sih sampai yang kemarin, kayak Hari Air, termasuk nanti juga kemudian akan terlibat dalam People Water Forum atau Forum Air Rakyat itu. Ya itu sekilas tentang saya. Dan sebenarnya ini ada beberapa hal yang ingin saya dari caption itu ingin saya sampaikan dulu, bahwa saya bukan peneliti, dan jadi sangat berat banget kayak beban kata-kata peneliti tersebut gitu. Itu jadi lebih tepatnya saya cuma orang yang suka mengarsipkan itu. Uh, Kemudian terus saya akan mulai masuk ke ya, kesempatan ini sebenarnya kesempatan yang seperti dibilang sama Bu Justin tadi, kami sempat beberapa kali ketemu untuk mencoba untuk mengajukan riset lebih dalam dengan Bayung Gede, dan ya mungkin ini bisa jadi model untuk kemudian terus mendiskusikan, membicarakannya terus menerus, sehingga kemudian kemungkinan untuk bagaimana menjadi bukan menarasikan lah, atau menarasikan atau menceritakan apa yang terjadi di Bayung Gede bisa lebih berlanjut gitu. Saya mulai aja ya. Uh, Ya, 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 silakan.
Temanya sih sebenarnya nggak seberat itu sih sebenarnya. Jadi kayak pertemuan saya sama Bayung Gede itu terjadi di 2021 pertengahan. Mau ke pertengahan itu sebenarnya lewat sebuah riset tanah adat waktu itu. Yang kemudian menemukan bahwa jadi ketertarikan saya awalnya itu adalah pada padi gage, padi gogo. Kalau kalian searching di internet, padi gogo itu padi ladang sebenarnya. Itu itu sebenarnya dulunya lumrah ada di Bali, terutama di daerah pegunungan. Uh, uh, Termasuk di atas kampung saya gitu, dulu biasa menanam itu, cuma hari ini udah nggak ada. Terus kemudian saya menemukan itu lagi di Bayung. Jadi awalnya saya cuma dapat dongengnya, lalu saya ketemu lagi itu di Bayung, lalu kemudian akhirnya habis riset tanah adat itu saya datang lagi ke sana untuk kemudian mendokumentasikan, mengarsipkan tentang bagaimana prosesi yang mereka lakukan dengan padi gage itu. Oh, oke, saya boleh deh Mbak Cakim, saya minta tolong lanjut next. Slide kedua dong Mbak. Bayung Gede itu secara adat sebenarnya merupakan masuk dalam Bali Age, Bali Pegunungan, atau dan juga disebut sebagai Bali Mule. Jadi dia adalah desa dengan tradisi yang sebenarnya sudah ada bahkan sebelum kedatangan Majapahit. Jadi kadang-kadang kan peristiwa kedatangan orang menjadi tolak ukur apa ya, penanda waktu gitu. Itu ada dalam ketinggian sekitar 800-900 di atas permukaan laut. Jadi kalau kawan-kawan mau pergi ke Batur, maka dia membentang, mau lewat jalur Ubud, Payangan, lewat jalur Tampak Siring, lewat jalur Tegalalang, bahkan lewat jalur Kota Bangli, kalian akan bertemu dengan wilayah Bayung Gede dulu sebelum kemudian ketemu sama Bukit Penlokan atau wilayah Desa Purwobatur ataupun Kintemani nantinya gitu. Jadi dia memang membentang yang cukup agak memanjang gitu. Melebar ya, jatuhnya melebar dari timur ke barat gitu. Wilayah desanya. Kemudian mereka tidak, mata air ada dua. Satu mata air itu sudah tertimbun peristiwa erupsi ketika di zaman erupsi 63 yang cukup tebal. Terus kemudian karena mereka cukup dekat juga sebenarnya secara jarak dari Gunung Agung gitu misalnya. Dan satu mata air lagi berada di bawah desa, dan itu bukan dari mata air sebenarnya tapi rembesan dari paras gitu. Dan semua lahan di situ tidak ada sawah, jadi semua lahannya merupakan ladang. Itu kemudian jumlah penduduknya sekitar 580 kakak. Awalnya cuma 35 kakak di awal-awal mula. Kemudian berkembang sampai hari ini, kemudian totalnya 580 kakak dengan pembagian 163 kakak utama. Kita akan masuk ke sistem nantinya. Terus luas wilayahnya sekitar 1000-an hektar. Jadi cukup luas sebenarnya. Ya satu kakak dapat 1-2 hektaran lah kira-kira. Itu langsung next. Pada awalnya ini merupakan seiring berjalannya waktu sebenarnya ada beberapa yang di luar desa masuk ke dalam Bayung Gede, kemudian menambah keluarga mereka dari 35 kemudian menjadi 48 sebelum akhirnya kemudian jadi 163 sekarang. Nah, desa-desa orang yang dari luar desa dan diterima ke dalam desa Bayung, dalam sistem komunitas masyarakat Bayung Gede itu adalah mereka syaratnya sederhana sebenarnya. Tidak bisa satu orang itu langsung masuk menjadi anggota desa. Jadi yang berhak menjadi anggota desa adalah yang lahir di situ. Jadi misalkan saya dari Karangasem, kemudian merantau ke sana dan tinggal di situ. Lalu kemudian ketika saya ingin menjadi bagian dari masyarakat Bayung Gede, maka yang boleh masuk menjadi duduk dalam bagian itu adalah anak saya. Saya tidak boleh. Tapi anak saya yang lahir, tumbuh dan berkembang di situ, kemudian dialah yang boleh masuk untuk menjadi bagian dari Bayung Gede. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Nah, bangunan sistem mereka sebenarnya menggunakan sistem ulu apat. Jadi itu ada sistem adat yang lebih dulu gitu daripada yang kita kenal atau orang banyak kenal hari ini di Bali tentang berdesi dan sebagainya. Jadi dia menggunakan sistem hierarki senioritas gitu.
Jadi ada yang paling atas itu ada saya 4, dibagi 4 orang, kemudian dibagi lagi menjadi kelompok 16 gitu. Terus kemudian sisanya itu pengayah. Nah, jumlah 63 ini itu tidak bisa bertambah karena ini berkaitan dengan pembagian tanah nantinya. Jadi 163 ini akan mendapatkan 5 bidang tanah yang luasnya itu bervariasi. 34 are, 1 bidang tanah itu untuk pemukiman tempat tinggal, 1 lagi adalah lahan garapan. Nah, sistem itu masih sangat kuat, dan itu salah satu yang kemudian bagi saya gitu, kemudian menganggap bahwa itu mengunci bagaimana desa ini gitu. Dan tanah-tanah milik desa ini itu adalah tanah-tanah yang berada pada lokasi paling strategis. Jadi tanah-tanah datar di pinggir jalan semua itu adalah tanah-tanah milik desa. Nah, tanah-tanah pribadi itu berada di belakang tanah desa. Jadi di agak-agak miring seperti itu. Nah, sehingga kalaupun orang mau melepas itu mereka tidak akan dapat jalan. Nah, dikunci sama tanah-tanah yang lebih datar ini. Itu pembagian tanah ulu apadnya seperti itu, dan dipimpin sama Kubayan Wayan dan Kubayan Nyoman. Kubayan yang senior 1, Kubayan dan senior yang Nyoman yang urutan kedua, lalu ada Jerobau, lalu ada Jerobau Nyoman yang urutan keempat. Nah, mereka adalah pemimpin adat, mereka adalah pemimpin upacara, mereka pemimpin adat, mereka pemimpin upacara, termasuk juga untuk pengambilan keputusan desa itu di tangan mereka. Seperti itu. Kemudian next. Corak pekerjaannya ya mayoritas petani, ada beberapa swasta dan juga ada karyawan pegawai. Kemudian, nah ini tentang ulu apad, mereka saya 8, kemudian dibagi lagi saya 8, saya 16, dan dari 163 tersebut kemudian sisanya itu sebagai tim pendukung. Tapi seluruh upacara atau prosesi siklus yang terjadi di desa ini dikerjakan oleh 163 orang ini. 163 keluarga ini. Nah, ini bersifat rigid. Jadi kalau misalkan yang di atas ini harus turun gitu. Dia karena anak ketiganya menikah atau cucunya menikah, atau kemudian salah satu dari pasangan ini meninggal, maka dia akan turun dan digantikan oleh anaknya yang akan masuk dari dari paling bawah. Jadi ke 163 dia akan masuk berada di 163, tapi biasanya ada keramat rune yang di bawah paling sekitar 10 orang. Kemudian di atas itu juga ada krama kan balu. Ada satu lagi krama gitu, kemudian jadi sekitar mereka akan menduduki posisi yang di bawah. Tidak langsung menggantikan bapaknya yang ada di atas. Nah, nomor 1 itu akan ketika itu digantikan oleh anaknya, dia akan berada di posisi yang paling bawah, dan yang di bawahnya ini akan naik. Jadi urutannya begitu. Itu maksud saya yang dalam konteks senioritas itu menjadi penting. Yang tergambar gitu. Kemudian secara struktur desa itu tadi ulu apad itu yang punya peran penting tentang keberlangsungan proses siklus di desa. Kemudian ada bendese. Bendese ini bendese adat, atau dulu bendese Petraman, desa Petraman. Nah, ini baru muncul di era-era modern gitu. Kemudian terus sekitar tahun 2019 gitu kemudian berubah menjadi bendesa adat dengan administrasi yang cukup ribet, tapi dalam konteks Bayung Gede, maka bendese ini sebagai humas sebenarnya. Jadi dia tidak punya, beda dengan desa-desa lain di Bali gitu, yang dia bisa jadi pengambil keputusan gitu. Tapi kalau di dalam konteks Bayung Gede, bendese ini menjadi humas. Dia cuma menghubungkan dengan pemerintah luar atau pihak-pihak luar. Sekaligus juga dia cuma mengorganize acara. Dia cuma mengorganisir aja. Lalu kemudian ada kepala desa atau perbekal, ini administrasi negara, pencatatan sebagainya, yang notabene sebenarnya tidak cukup kuat sebenarnya kalau mau jujur jika membaca konteks Bayung Gede. Oke, next. Nah, ini ada pembagian tanah tadi yang saya singgung. Karangdese itu merupakan konteks ruang pemukiman. Ini adalah karang atau wilayah desa utama. Ada sekitar
163 bidang. Jadi setiap orang yang kemudian setiap keluarga yang duduk dalam Uluwapad 163 itu, maka dia berhak atas sebuah pekarangan. Nah, pekarangan itu biasanya akan diisi dengan 3 bangunan. Satu itu jineng, lumbung, satu itu dapur dengan 4 pilar, kemudian 6 pilar, kemudian ruang tidur, balai tidur itu 6 pilar, dan jineng 4 pilar. Jineng itu lumbung 4 pilar. Nah, 16 ini itu mengcopy dari bangunan utama, arsitektur utama mereka yang disebut Balai Agung, yang memang pilarnya 16. Jadi makanya kediaman mereka, pemukiman mereka itu tidak ada yang luas. Jadi cukup kecil sebenarnya gitu. Cukup kecil tetapi terhubung gitu antara satu rumah ke rumah yang lain, selalu ada pintu. Seperti itu, kemudian mereka akan dapat tanah garapan. Jadi yang berada pada posisi paling atas, di 4 paling atas itu, maka mereka akan mendapatkan tanah jabatan karena mereka punya kewajiban untuk muput atau menyelesaikan upacara, mengambil keputusan, mengambil tanggung jawab, termasuk tiba-tiba menjadi hakim gitu untuk itu. Kemudian untuk prosesi di desa, dan mereka mendapat tanah jabatan gitu yang luasnya sampai sekitaran 1 hektaran gitu, di 4 itu. Tapi itu adalah tanah jabatan. Jadi siapa yang ada di posisi itu maka dia akan mendapatkan. Jadi yang 4 ini akan dapat 6 bidang, yang lainnya dapat 5 bidang. Gitu. Nah, 5 bidang inilah yang kemudian menjadi lahan garapan. Next. Nah, itu tentang bagaimana sistem singkatnya. Sekarang ke benih dan keberlangsungan ya. Karena mereka karena berupa lahan ladang, jadi tidak ada irigasi gitu. Kemudian ketika kita bicara padi, kalau kawan-kawan juga dengar tentang bagaimana subak, gitu, selalu kaitannya sama air, tapi ada mode baru. Gitu. Pertanyaan ini juga sempat muncul gitu di ada sebuah buku sejarah yang menanyakan bagaimana sistem pembangunan pertanian prasubak. Gitu. Nah, saya masih belum tahu gitu, tapi jangan-jangan ini adalah model yang bisa jadi di prasubak gitu, karena mereka membuat tidak ada konteks subak rigid, tapi desa yang kemudian mengelolanya sebagai unit. Kalau di beberapa pesisir, subak berdiri sendiri, desa berdiri sendiri. Tapi di situ enggak, itu satu desa itu yang menjadi pengelola itu sebagai penguasa tanahnya gitu. Kemudian tanah kolektif itu. Nah, kemudian komoditas utamanya dahulu itu mereka punya padi gage, lalu ada ketan, beras ketan ladang, padi ladang, lalu injin beras hitam gage yang ladang, lalu kemudian mereka jagung yang cukup mereka banggakan karena berbuah besar, berbatang besar, itu. Nah, kemudian mereka punya godom itu semacam apa ya, bukan daun rumput tapi biasanya dipakai untuk pakanan burung gitu. Lantas mereka punya wijen. Gitu. Jadi dalam sekali mereka menanam, ya, penanaman padi itu menggunakan siklus tada hujan. Jadi mereka akan menanam pada awal musim penghujan biasanya. Seperti itu. Terus kemudian dalam sekali tanam mereka akan menempatkan injin pada hitam itu paling hulu, paling utara atau timur, tergantung arah nanamnya mereka seperti apa. Tapi yang paling hulu mereka akan menempatkan injin. Selanjutnya mereka akan menempatkan ketan di bawah injin. Baru kemudian beras. Nah, di antara itu kemudian mereka akan menanam wijen, tapi bangunan paling luar itu mereka akan menanam godam, bangunan rumput yang buat burung itu biasanya. Nah, itu adalah skema bangunan mereka awal. Tapi hari ini dari sepanjang saya di situ, kemudian injin sudah mulai tidak ada, jagung itu pun jagung juga sudah mulai tidak ada, walaupun ada tanaman jagung yang baru itu jagung-jagung pertanian yang hari ini. Kemudian terus yang masih cuma ketan, godam juga sudah tidak ada, yang masih itu cuma ketan, wijen, sama beras. Lalu
Kemudian bangunan ini kemudian harus dibaca juga tentang bagaimana mereka memaknai beras dan ketan. Dan injil tentunya gitu. Tapi yang paling dominan adalah beras sama ketan ini. Karena itu akan muncul dalam setiap pelaksanaan pekare. Entah jadi sumber kue, eh, apa transaksi kultural. Ya. Nah, mereka punya punya jadi sebenarnya beras beras dalam tatanan pola hidup mereka itu dianggap sebagai sesuatu hal yang paling tinggi. Jadi mereka tidak akan pernah menjual desa Bayung Gede, warganya tidak akan pernah menjual beras yang dipanennya. Karena eh, ada keyakinan bahwa ketika mereka sudah menjual beras yang dipanennya, maka itu berarti hidupnya akan melarat. Dan beras selalu disimpan dan dikonsumsi paling akhir atau di acara-acara besar. Sebelum itu mereka punya ketela, singkong yang akan dikeringkan menjadi cacah dan itu akan ditempatkan dalam sebuah besek yang kemudian dikunci di dapur. Di ulun apad itu jadi kayak yang di hulunya dapur gitu. Nah, di atas dapur biasanya ada ruangan itu untuk menyimpan. Nah, itu akan diisi oleh jagung. Sementara beras itu akan ditaruh di jineng, di tempat yang di luar gitu. Jadi yang dikonsumsi pertama kemudian adalah singkong, ubi kering cacah ini, kemudian habis itu baru jagung, baru kemudian nanti baru ke uh, beras. Ada pernah satu obrolan kami bertanya bahwa pernah nggak sih mereka mengalami kelaparan gitu. Mereka tidak pernah mengalami kelaparan, tapi kondisi paling buruk itu terjadi tahun 63 ketika erupsi Gunung Agung yang kemudian membuat mereka mulai mengelola sagu. Jadi sumber karbonnya itu harus manen sagu, manen pohon aren, bukan sagunya Papua, pohon aren yang diambil sarinya. Itu terjadi di 63. Pasca itu praktis nggak pernah terjadi. Okay. Next. Nah, salah satu simpul dari tradisi atau siklus ini yang kemudian menggunakan beras ini adalah dan dalam beberapa obrolan yang kami lakukan itu adalah peristiwa Jumun Sari ini. Jumun Sari itu adalah peristiwa menghaturkan hasil panen ke dua pura, yaitu Pura Batur, Ulun Danu Batur, dan juga Pura Bukit Mentik. Itu pura yang memang ada uh, di wilayah Batur juga. Nah, mereka tidak pernah mau mengganti berasnya. Jadi beras yang dipakai itu adalah beras padi gage ini, beras merah padi gage ini. Mereka akan membawa satu pikul padi gage, beras gage ini, satu pikul ketan gage, 5 ekor ayam, dan 1 ekor bebek. Itu biasanya yang akan mereka, tiap tahun mereka akan mengaturkan. Keyakinan mereka, ya yang mereka yakini selain tentang persoalan adalah hubungan mereka. Jadi ada hubungan persaudaraan yang terjalin dengan Batur yang kemudian menempatkan kemudian Bayung Gede sebagai salah satu batu sendi 4 pilar utamanya. Yang kemudian membuat bahwa desa Bayung Gede kemudian menjaga siklus, menjaga tanaman padinya itu salah satu alasnya adalah untuk mengaturkannya ke Batur sebagai bentuk tradisi Jumun Sari ini. Next. Nah, ini adalah siklus bercocok tanamnya. Uh, uh, Pertama mereka akan ini ada di periode-periode awal musim hujan, mereka akan melakukan pembersihan ladang. Tapi sebelumnya itu mereka bikin tradisi nelep, jadi kayak mereka akan rapat bersama untuk kemudian menentukan kapan prosesi itu dimulai. Gitu.
Kemudian akan dimulai dengan ngendagin atau mentajuk itu, kemudian cocok tanam pertama, lalu kemudian ada satu prosesi di mana ini akan dilakukan oleh perempuan anggota SAI 8, anggota yang 8 besar dari Krame Uluapat gitu untuk melakukan upacara miek kebinih kayak memohon benih gitu di pura yang bernamanya Pusah Pingit gitu. Kemudian habis itu baru kemudian mereka melakukan prosesi beli bungkil. Jadi beli bungkil itu disimbolisasikan sebagai membeli akar gitu. Nah, ada tradisi neduh dulu sebenarnya, neduh dia memohon hujan. Jadi dia udah mau memasuki musim panas gitu. Jadi dia akan memohon hujan dan cukup kolosal, cukup besar upacaranya di Pura Bali Agung. Kemudian dengan tari-tarian, gong dan sebagainya. Kemudian baru habis itu kemudian ngebuang itu sebenarnya tradisi membersihkan rumput atau padi, mengemurkan padi. Ya. Lalu kembang nyanjan ini adalah prosesi ketika padi sudah mulai keluar. Jadi sudah mulai berbunga, dan itu biasanya di sekitaran ketiga. Jadi selama purnama ketiga itu berarti di bulan-bulan 9 itu eh, mereka tidak boleh menggunakan dalam dalam sarana upekara, mereka tidak boleh menggunakan makanan yang digoreng dan mereka tidak boleh memukul menggunakan gong. Jadi dari semenjak itu tidak lagi ada gong. Kemudian, nah habis itu eh, ada mayah eban, eh, habis mayah eban kemudian baru diikuti dengan jumun sari, prosesi untuk mengaturkan ke batur, dan baru terakhir mantunan padi. Jadi setelah mereka maturan memberikan hasil panen mereka ke batur atau ke Bukit Mentik, baru kemudian mereka akan melakukan prosesi untuk memasukkan padi ke lumbung desa. Dan sebelum masukkan padi ke lumbung desa, biasanya warga-warga itu kemudian akan mengikuti untuk masukkan ke lumbung masing-masing. Kayak gitu. Next. Nah, ini sebenarnya topik yang sedikit agak bagi saya berat gitu karena saya tidak spesifik tentang membaca sebagai konteks perempuannya. Kemudian dan uh, saya dalam hal ini saya lebih tertarik tentang bagaimana ruang hidup membentuk sebuah unit gitu, atau menghidupi sebuah unit awalnya, lalu hari ini bagaimana tradisi kemudian bisa membuat apa ya, bukan kalau bahasanya itu arus balik gitu kemudian untuk kemudian melindungi ruangnya. Uh, nah, saya pada prosesi kebinih misalkan di Pura Pusah Pingit itu perempuan punya peran penting karena dialah yang hanya mereka yang berhak untuk melakukan itu. Gitu. Hanya mereka yang melakukan, mereka yang bisa menyelenggarakan upacara. Itu misalkan. Lalu kemudian prosesi ulapan mubung itu juga ini adalah prosesi di mana dari anggota 163 itu akan mengalami, sebenarnya mereka ada harus mengalami serangkaian upacara untuk kemudian itu seiring seiring dia masuk pertama sampai kemudian paling tinggi gitu eh, ada beberapa upacara gitu yang harus mereka lakukan. Salah satunya itu mubung, dan satu mubung ini berlangsung 3 hari. Hari pertama itu seluruh keluarga yang tinggal di karangan itu akan pergi ke sebuah ritu suci mereka di tengah hutan, dan itu yang menghantarkannya atau yang menyelesaikan upacara itu adalah perempuan desa, ketua desa perempuan itu. Nah, itu dalam konteks perempuan, dalam konteks yang senior gitu. Nah, yang salah satu juga yang menarik dalam prosesi, karena kalau kita ngomongin tentang siklus itu tidak hanya tentang bagaimana siklus pertanian, tidak hanya tentang bagaimana siklus religius, misalnya ritual pura udalan dan sebagainya, keagamaan, tapi juga siklus ritual manusianya. Pada prosesi ngaben, mereka mereka ngaben yang mereka lakukan itu berbeda dengan ngaben yang kita kenal bahwa ada prosesi membakar mayat dan sebagainya, itu tidak seperti itu. Jadi prosesinya adalah mereka menggunakan prosesi biar tanam, jadi prosesi yang tanpa api. Kemudian, nah ada satu momen di mana acara utama itu akan dilakukan di dapur.
Berarti di situ bagi saya di situ pentingnya posisi dapur dalam konstruksi masyarakat Bayung Gede gitu. Posisi itu dilakukan di dapur. Kemudian terus yang menyelenggarakan yang membuat sarana upekara itu Debunge. Debunge ini adalah gadis. Jadi para gadis-gadis itulah yang kemudian mempersiapkan sarananya, pekaranya ini. Sementara yang de trune, yang laki-laki apa yang laki-lakinya itu cuma nggak bisa masuk dapur. Dia cuma menyiapkan perkara yang ada di luar. Gitu. Lalu kemudian ada membangun penetegan. Penetegan itu adalah simbol. Jadi jika satu orang yang sedang dalam posisi ngaben itu, jadi dia dibuatkan simbol macam boneka kayak itulah dengan bangunan sarana dalam wakul kayak itu dan yang dirias sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, simbol ini cuma bisa dilakukan oleh para gadis ini. Dan yang melaspas itu bahkan anggota keluarga tidak bisa melakukan itu. Yang melaspas itu adalah para gadis ini. Jadi melaspas itu menyucikan ya. Gitu. Setelah dibuat, disucikan oleh para gadis ini, baru kemudian anggota keluarga ini baru boleh untuk ngasih ucapan atau ngasih ya kalau kami sebutnya nyumbah, gitu. Mendoakan atau berkomunikasi kemudian dengan si yang akan diaben ini. Nah, itu beberapa simpul penting dalam konteks siklus upacaranya, yang siklus tradisinya ya kemudian. Next. Nah, yang susah dibaca itu adalah di upekare. Upekare itu apa ya? Dia sarana yang sarana upacara. Nah, upekare ini sesaji ya. Nah, ini yang berkaitan dengan kue hal-hal detail uh, uh, yang menjadi komponen utama akan dikerjakan oleh kaum perempuan. Bahkan misalkan dari prosesi penyiapan sarana tersebut kayak misalkan bantal satu makanan gitu yang dari beras gitu, beras ketan itu atau jacu undi dan sebagainya. Nah, pada titik ini sebenarnya tentang standar gitu. Jadi standar selera mereka gitu kemudian akan terlihat gitu. Jadi ketika mereka nyaman, misalkan mereka nyaman dengan menggunakan beras itu ada suggestif bahwa mereka hasil panen mereka, maka mereka akan menggunakan itu. Hal-hal itu yang kemudian menjadi dalam bayangan saya itu bahwa karena peran dapur menjadi penting, kemudian itu dan itu apa ya menjadi kuasa dalam hal ini perempuan yang di situ. Itu next. Oke, kalau ngomongin tantangannya ya tentu perubahan pola tanam karena pas era kolonial itu mulai masuk kopi, kemudian tahun 80-an itu mereka berubah menjadi jeruk, belakangan ini kemudian mereka berubah menjadi sayur mayur. Jadi makin hari makin sedikit yang akan menanam padi. Kemudian perubahan mata pencarian. Kita tahu gap antara menjadi petani dan menjadi pegawai itu tinggi kalau konteks Bali gitu, pariwisata misalkan. Jadi bayangan saya ya beberapa orang dari sana kemudian hari ini berangkat ke pesiar gitu. Itu bagi saya kita nggak bisa menolak itu kemudian, tapi itu realita yang ada gitu. Lalu kemudian transfer pengetahuan. Jadi desa ini berbasis lisan. Jadi semuanya itu informasi, kepercayaan, keyakinan mereka itu diturunkan lewat lisan. Pembacaan teksnya pun sebenarnya itu adanya di Batur gitu, tapi dia tentang bagaimana relasi Batur dengan Bayung. Jadi mereka nggak punya catatan sama sekali dengan itu. Kemudian dan hari ini kan kalau dahulu gitu misalkan, kalau saya dulu mereka berbasis lisan dengan intensitas interaksi dengan orang tua atau dengan kakek nenek yang cukup tinggi, transfer informasinya lebih cepat. Potensi transfer informasinya terjadi lebih besar. Tapi ketika hari ini gitu misalkan, ketika anak-anak generasi-generasi terbaru ini kemudian, terutama pasca pandemi gitu kemudian, yang dia lebih dekat gitu dengan apa yang terjadi di luar desanya gitu lewat informasi digital gitu, tentu akan membuat bahwa penurunan informasi ini terhambat gitu. Jadi apa yang harusnya diturunkan secara lisan itu hilang karena interaksi si anak-anak muda dan anak ini sudah nggak lagi sama orang tuanya. 8 jam mereka udah habiskan di sekolah, habis itu juga bikin PR, habis itu kemudian harus mengkonsumsi
medsos, itu bagiku tantangan untuk desa-desa yang kemudian basis pengetahuannya itu memang turunkan secara lisan. Saya rasa itu ya, oke, itu aja dari saya. Next, kayaknya ini slide terakhir nih. Oke, terima kasih dan kita lanjut dengan ngobrol-ngobrol. Itu sih, Bu Justina. Oke, terima kasih Bang Rey. Udah ini ya, dari sebagian menjawab yang saya tanyakan lewat WA gitu ya. Kenapa sih, apa sih peran perempuan dalam pelestarian apa bibit atau benih lokal tadi yang dibilang tadi, kalau orang Jawa parigogo, Ya, Parigogo. ya kan? Parigogo itu pada hujan sih, bukan pakai perairan itu loh. Apa saja itu nggak bisa diganti ya Bang? Ya beli Nah, padinya, jenisnya. di situ maksudku saya, Bu. Eh, Mereka masih mempercayai bahwa padi itu nggak bisa diganti. Gitu. Jadi upacara uluapat, upacara Mm-mm. Jumun Sari itu adalah upacara yang akan menggunakan padi itu dan padi itu nggak bisa diganti. Material itu nggak bisa diganti. Karena material itu nggak bisa diganti, maka mereka eh, harus menanam. Gitu. Mm-mm. Kenapa Eh, nggak bisa diganti? nah, ini soalnya Ah, pertanyaan yang sangat menyulitkan kalau kita bicara tentang sugesti. Bagaimana tradisi mensugesti masyarakatnya ya. Gitu. uh-uh. Ya karena keyakinannya sih, Bu, menurut saya. Hal yang paling utama keyakinan. Jadi kayak yang persembahan itu kan sebenarnya eh, personal ya, Bu ya. Ketika itu dalam konteks Mm-mm. desa, maka psikologis desanya kan. Nah, mereka mereka ketika mereka mengganti itu eh, yang notabene belum pernah terjadi sih sebenarnya. Ada ketidakpuasan tersendiri gitu. Ada Diganti beras Thailand misalnya. itu maksudnya ada kepuasan ada ketidakpuasan ketika hal itu di luar bahwa ada sugesti bahwa ada ketakutan nanti ada apa-apa gitu misalkan. Tapi bagi saya itu lebih pada yang mereka merasa seret gitu. Mereka merasa bahwa value value yang ingin mereka haturkan persembahkan itu lebih besar. Mereka itu adalah padi yang memang selama ini dari leluhur mereka sudah begitu tuh padi yang diaturkan. Jadi mereka ada nilai tambah yang cukup besar gitu. Yang kemungkinan aja gitu yang akan mereka rasakan ketika mereka bisa mengaturkan itu. Itu sih menurut saya, Bu. Mm-mm. Tapi kan yang Oke. sebenarnya yang menarik kan kita nggak bisa melepaskan kalau misalkan eh, yang sebenarnya yang punya tanggung jawab mengumpulkan beras itu kan yang 163 orang nih keluarga ini nih yang mendapat tanah adat, yang dapat dapat tanah kalau kami nyebutnya AEDS, tanah garapan dari adat. Jadi dia yang punya tanggung jawab sebenarnya untuk menghadirkan beras ini. Bukan 500 kakak itu semua enggak. Cuma 163 itu yang dapat tanah itu. Nah, karena desa punya punya kuasa tanah itu kan tanah kolektif itu. Karena itu tanah kolektif juga, mereka masih bisa untuk meminta para penggarap gitu. Mereka warga yang menggarap ini untuk menanam benih itu. Maka relasi tentang bagaimana desa memiliki kuasa atas tanahnya juga menjadi penting gitu. Bagi saya gitu kemudian untuk kemudian bisa mengontrol uh, atau mengatur apa yang ditanam dan tidak ditanam. Itu sih juga. Oke, sebelum saya bertanya yang lainnya, mungkin yang lain mau bertanya. Silahkan. Pak Cakim. Ya ini Mas Ardi mau bertanya Mbak, Oh udah ya, jangan. siapa tuh? Siapa tuh Silahkan Mangga? Mas Ardi. Ya, saya tertarik dengan model pengelolaan secara tradisional ya. Tapi bagaimana caranya mereka menghadapi tantangan model intensifikasi pertanian hari ini, Kakak Re, yang ditawarkan oleh misalnya Kementan ya, Kementerian Pertanian melalui skema-skema hibrida itu apakah mengganggu pola tradisional
selain karena tujuannya kan untuk meningkatkan produktivitas ya. Ini bisa jadi medium pembelajaran misalnya kalau dibawa ke sini. Lalu kedua itu bagaimana berhadapan dengan skema-skema bantuan yang dipraktekkan secara luas oleh negara ya, di berbagai wilayah, terutama bantuan langsung kepada kelompok kelas menengah ke bawah berupa beras itu. Apakah itu mengganggu tatanan tradisional yang sudah ratusan tahun ini bertahan di sana? Dan bagaimana caranya supaya benih-benih asli ini tidak punah di hadapan tawaran dari benih-benih model hibrida? Karena misalnya konteks Bali itu dengan masyarakat adatnya yang masih kuat hampir sama juga dengan model di sini di NTT. Terima kasih. Kalau terkait tentang karena ini padi gage, padi tada hujan, dan sebenarnya kan tidak cukup banyak yang mengekspos, gitu. Beda dengan misalkan padi sawah ya, gitu. Padi sawah itu jadi selama ini aku lihat benih-benih hibrida itu menyasar padi sawah. Jadi sebenarnya praktis tidak terlalu berpengaruh sebenarnya karena memang syukurnya mereka tidak concern di situ gitu. Itu terus yang kedua kalau misalkan yang kedua tentang bagaimana kalaupun mereka panen padi, mereka akan menyimpan padi itu untuk kebutuhan upacara yang paling utama. Jadi untuk kebutuhan hariannya mereka akan membeli beras. Mereka akan membeli beras. Dan ini bahkan terjadi dari dulu gitu. Ya itu mungkin salah satu alasan kenapa mereka cukup fanatik menjaga pola penanam padi ini walaupun jumlahnya tentu tidak akan seluas dulu gitu. Kalau dulu mungkin masif gitu. Dulu satu peta itu kalau saya diceritain gitu sama kawan-kawan di situ mereka bisa bikin kompetisi bajak sawah gitu. Jadi kayak ada 10 pasang sapi kemudian untuk berlomba membajak bisa sampai begitu dahulunya. Hari ini itu sekarang menjadi memang untuk memenuhi kebutuhan upacara. Jadi nggak masif semua orang akan menanam itu kemudian. Makanya saya bilang bahwa secara corak tanamnya sudah berubah. Sebenarnya. Jadi ini dikunci sama warga-warga desa atau anggota desa dari 163 itu yang memang punya tanah adat gitu. Yang memang dapat tanah adat. Kayak gitu sih tadi. Tapi kalau soal misalkan bagaimana menghadapi kayak skema bansos dan sebagainya gitu, aku pikir ya tetap pasti akan diterima lah. Tapi menurutku aku tidak pernah sampai ke sedalam itu ya. Tapi menurutku aku pikir aku bakal diterima. Cuman kan gini, beberapa desa yang memang punya bangunan kemakmuran, gitu. Maksudnya dari dulunya itu mereka udah punya standar beras macam apa yang dimakan gitu. Ya dia tidak akan menurunkan standar rasa beras yang dimakan. Itu sih kalau yang aku lihat gitu. Jadi kayak yang kalau aku comparing dengan apa yang terjadi di kampungku gitu misalkan. Kalau berasnya udah nggak layak makan ya mungkin akan jadi pakan ayam gitu. Itu maksudku itu siasat-siasat yang terjadi. Terus kalau misalkan tentang layer menghadapi perubahan, bagi saya misalkan siasat tentang bagaimana mengoptimalkan tanah ayahan desa ini, tanah garapan milik desa ini, itu adalah strategi untuk kemudian di satu sisi mereka tidak ingin benar-benar kehilangan gitu dari material original dari upacara-upacara mereka gitu di satu sisi yang kemudian membuat ya karena nggak bisa dipungkirin gitu desa-desa adat di Bali sudah menghadapi perubahan kekuasaannya itu kan udah panjang nih jadi dia punya daya tahan dan strategi tersendiri gitu kemudian untuk kemudian menghadapi bagaimana gempuran kekuasaan gitu.
Ya, cuman yang nggak kemudian kalau itu pun misalkan proses institusional ya, misalkan pergantian raja, pergantian kayak pergantian kayak misalkan tiba-tiba jadi parisade dan sebagainya, itulah kemudian pergantian format desa pekraman, pergantian menjadi dari kolonial menjadi republik. Kalau begitu itu kan misalnya gempuran-gempuran yang mereka sudah tanpa disadarin gitu, mereka punya resilience menghadapi itu. Nah, tapi kan kita punya gempuran yang lebih baru gitu, yang tidak secara kolektif disasar, tapi secara individu gitu disasarnya gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang mungkin gempuran yang kekinian ini itu yang sebenarnya sangat masif dan sangat nggak susah dibaca sih sebenarnya gitu. Dan ini menjadi tantangan yang menurutku akan sangat berat gitu. Itu sih dari aku, Ardi. Gimana Kakak Apa Ardi? Makasih, gempuran Bang. individunya, Kakak? Apa? Bentuk gempuran individunya itu apa bentuknya maksudnya? Maksudnya kayak gini, Mbak. Mereka kan saya contohkan kayak gini. Satu untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat itu, masyarakat Bayung Gede gitu. Dia harus lahir dan hidup di sana untuk bisa menjadi bagian dari situ. Proses ini kan sebenarnya memastikan bahwa dia punya waktu untuk kemudian mempelajari kulturalnya kan. Bayung Gede gitu, sebagai sebuah desa, sebagai sebuah unit, sebagai sebuah unit religi, sebagai sebuah unit sosial seperti itu. Nah, hari ini kan informasinya berhamburan, Mbak. Dalam konteks religi deh misalkan. Desa Bayung Gede ini kan punya tradisi yang tidak tidak umum di Bali gitu. Ngaben tidak pakai wadah, tidak pakai api, upacara tidak pakai api, tidak semua upacara menggunakan dupa gitu. Nah, sementara gitu, ada proses-proses yang tanpa disadarin adalah macam proses-proses yang kemudian berlaku di desa-desa selatan, desa-desa Bali yang Majapahit yang kemudian bentuk upacaranya besar, megah. Nah, dan itu muncul kemudian kan. Dan itu kemudian perlahan itu menjadi tolak ukur gitu kemudian. Menjadi tolak ukur bahwa yang jangan-jangan upacara yang benar itu ini karena banyak dilakukan. Itu maksudku, Mbak. Jadi kayak yang Bayung Gede ini adalah dia mempertahankan tradisinya sendirian, karena tidak ada desa-desa lain yang akan menggunakan apa yang dilakukan sama Bayung Gede. Tetapi desa-desa yang lain yang lebih masif ini, tiba-tiba misalkan dia punya ngaben pakai api kemudian. Dulu mereka kan terisolir, Mbak. Kalau ke Bayung Gede pakai jalur utama, yakin saya kalian nggak akan menemukan desanya. Karena untuk masuk ke desanya itu agak ada jalan kecil belok gitu, dan itu buntu. Gitu. Dan dulu memang mereka sangat-sangat mereka sampai punya pagar gitu untuk melindungi desa mereka, menjaga Apa itu itu? kemudian. Sorry Kak. Apa itu model semacam mitigasi ala tradisional ya? Karena ya si saya tuh hipotesanya saya tuh masyarakat tradisional ini sebenarnya punya model mitigasi untuk berhadapan dengan sekian perubahan-perubahan alam dan juga perubahan-perubahan yang dibawa oleh manusia. Juga sekaligus model melindungi pengetahuan asalinya mereka, pengetahuan tradisionalnya mereka. Nah, ya seperti itu sebenarnya, Kak. Nah, sementara hari ini kan informasinya kan itu langsung di genggaman. Nah, itu yang menurut saya Menarik itu jadi sekali. tantangan kemudian. Yang kemudian berarti merontokkan, jangan-jangan yang benar itu nih. Jadi yang benar itu yang banyak dilakukan, jangan-jangan nih. Itu kan juga bagiku itu gempuran yang paling ya, ya paling berbahaya gitu. Termasuk dengan misalkan pertanyaan Bu Justin tadi itu misalkan itu kan salah satu bentuk gempuran. Oh, bisa aja dong kita nggak usah nanam itu, seberapa juga hasilnya kita beli aja beras merah dari desa sebelah. Bisa model seperti itu juga kemudian model-model bentukannya. Karena kemudian melihat dari terpanen informasi itu yang menggoyahkan keyakinan mereka akan tradisi itu. Itu sih, Mbak. Oke, terima kasih. Oke.
Makasih. Terus apa? Saya kembali lagi ke tadi ya yang 163 kakak tadi. Kan total ada 500 sekian kakak. Nah, bedanya yang bisa masuk 163 sama yang di luar itu apa? Di. Yang 163 itu adalah mereka yang mendapatkan hak itu, Mbak. Bu, mendapatkan hak 5 bidang itu. 1 bidang pekarangan, 4 bidang lahan garapan gitu. Jadi kenapa ini nggak bisa bertambah pertanyaannya? Misalkan begitu nih, kenapa nggak bisa ditambah gitu untuk meringankan beban? Kalau makin banyak kan makin bertambah. Karena desa nggak siap untuk menyediakan bidang lagi. Pembagian dari 1.000 hektar yang menjadi wilayah di Bayung Gede, di luar yang dipakai sama pemerintah ya gitu. Itu kan sebenarnya juga kepemilikan pribadi itu eksis. Jadi ada tanah-tanah yang menjadi milik pribadi, ada tanah-tanah yang itu memang masih tetap dijaga sebagai milik kolektif. Nah, desa ini memastikan bahwa mereka yang akan bertanggung jawab pada prosesi siklus tradisi itu adalah mereka yang mendapatkan tidak hanya yang punya kewajiban, ini adalah mereka yang mendapatkan hak berupa pekarangan dan lahan garapan. Nah, itu bagi saya hal yang cukup menarik ketika desa yang bagi saya itu visioner sih ketika hari ini beli tanah di Bali susah gitu, bahwa tanah itu mengikat pada kewajibannya. Jika misalkan anggota ini misalkan nggak mau deh karena ribet gitu, karena upacaranya terlalu padat dan sebagainya gitu, dan dia mau menyerahkan tanahnya, maka dia bisa keluar dari skena 163 itu gitu. Dan tanahnya ini akan diberikan ke orang yang lain yang siap untuk melakukan kewajibannya gitu. Oke, berarti kriteria pemilihan itu siapa yang mau atau karena dia emang lebih lama di situ atau bagaimana? Kriteria utamanya kan turun temurun itu, jadi berdasarkan waris. Jadi misalkan saya kemudian masuk di situ hari ini, berarti nanti ketika saya harus keluar, kayak ditawarin pertama itu anak saya kemudian gitu. Jadi 163 ini memang beberapa memang datang dari desa-desa yang lain gitu, yang memang memutuskan sudah tinggal bergenerasi. Awalnya petani penggarap di situ, kemudian sebuah peristiwa kemudian mendapatkan jumlahnya berkurang, kemudian akhirnya mereka ditawarin mau masuk nggak. Nah itu tetua mereka yang duluan gitu. Oh, jadi kesukarelaan ya, bukan siapa yang duluan di situ gitu ya? Awalnya siapa yang duluan di situ, Bu? Awalnya yang 35 kakak yang di awal desa itu adalah siapa yang duluan, mereka yang membuka desa itu 35 itu. Terus, Nah seiring terus misalkan kemudian, seiring dengan misalnya perjalanan waktu kemudian ketika itu tanahnya juga masih cukup cukup luas ya ketika itu, kemudian mereka menambah gitu dengan mengajak, memang ada orang-orang yang dulunya memang kesana itu sebagai petani penggarap. Jadi desa-desa ada yang dari Tampak Siring kalau nggak salah itu, ada beberapa dari desa-desa sekitar sana yang sebenarnya kesana itu sebagai pekerja. Lalu kemudian setelah bertahun-tahun di situ kemudian ditawarin mau nggak untuk masuk, tapi tidak boleh membawa tradisi yang ada di kampungnya gitu. Jadi dia harus ikut tradisinya Bayung gitu. Jadi nggak boleh dia bawa tradisi. Misalkan tradisi saya ngaben itu harus pakai api gitu. Ketika saya menjadi bagian dari situ, dia nggak boleh. Syaratnya adalah dia tidak boleh untuk menggunakan tradisi saya itu. Maka saya harus mengikuti tradisi mereka. Jadi itu kemudian sekarang dulunya tetua-tetua ini membuka atau mengajak itu orang yang memang sudah tinggal bertahun-tahun di situ, kemudian yang awalnya sebagai pekerja gitu. Lalu kemudian yang kalau hari ini itu tidak dibuka lagi gitu, kemudian karena memang mereka punya standar untuk mengajak itu harus ngasih tempat tinggal dan ngasih lahan garapan gitu. Itu sih kalau anunya. Oke, jadi di balik hak itu ada kewajiban-kewajiban dan harus mengikuti tata caranya Bayung Gede gitu ya. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang lain Uh, pertanyaan? Sakim?
Jadi tadi kalau nggak salah dengar, si yang punya tanah itu tuh punya kewajiban ngasih hasil panennya ke yang nggak punya tanah ya? Nah, ngasih padinya itu, iya nggak sih atau aku salah dengar? Enggak gitu sih, Mbak. Mereka mereka punya lumbung desa. Jadi Mhm. setiap yang punya tanah garapan ini akan memberikan memberikan beberapa genggam padinya ke desa. Gitu. Kemudian, tetapi ya karena kolektifnya cukup kuat ya sebenarnya. Sebenarnya kan 500 itu pasti berakar pada 163 ini. Jadi 500 kakak itu adalah keluarga dari 163 ini. Mhm. Misalkan gini, saya salah satu anggota 163 itu. Saya punya bapak saya salah satu 163 itu kan. Bapak saya. Mmm. Saya saudara 3 orang. Nah, kemudian empat petak ini, empat petak lahan garapan ini itu akan dikelola kami bertiga sebenarnya, bukan satu orang yang ngelolanya, tapi kami bertiga. Mmm. Tetapi yang masuk, yang duduk di dalam struktur cuma satu orang. Oke. Kan bapak saya dapat satu pekarangan nih Mbak, Mhm. dan 5 tanah garapan, kan gitu. Mhm. Nah, syarat dari desa itu kan ada satu perwakilan dari karang ini yang tanggung jawab ini untuk duduk di situ kan. Mhm. Bisa anak pertama, terserah aja siapa di internal itu kemudian yang akan duduk di situ. Tetapi 4 petak lahan garapan ini itu terserah kami kemudian. Kami mau kasih siapa nih? Jadi mungkin saya cuma dikasih garap 1 petak. Adik saya dikasih 1 petak, kakak saya dikasih 1 petak lahan garapan itu. Itu terserah dari rumah ini kemudian membaginya seperti apa. Berarti Nah, lanjut lanjut lanjut. jadi tidak semua. Jadi kayak misalkan bapak saya dapat dapat jadi anggota, kemudian eh, ketika dia meninggal harus digantikan, tidak tiga-tiganya harus menggantikan itu. Mmm. Jadi cukup satu orang aja. Siapa yang akan tinggal di rumah itu, dia yang akan menggantikannya. Mmm. Oh, jelas Kim atau masih ini? Bentar, ini aku lagi. Jadi, semua kakak yang ada di situ tuh pasti punya garapan meskipun bukan punyanya dia tanahnya gitu kah Hmm, maksudnya? Ya, ya. Oh. Di lain lahan garapan pribadi ya, tanah-tanah kepemilikan pribadi, bahkan tanah desa itu pun sebenarnya bisa dibagikan oleh anggota keluarga dari yang 163 itu. Mmm. Seperti itu. Kemudian, Kak, kalau tadi yang soal lumbung padi itu gimana? Jadi semua hasil panennya dimasukin ke lumbung bersama atau gimana? kalau padinya itu setiap keluarga biasanya, setiap rumah itu kan punya lumbung tuh Mbak. Mhm. Dia punya lumbung sendiri. Kemudian kan ada 3 bangunan. Jadi setiap pekarangan itu akan memiliki 3 bangunan utama. Bali, tempat tidur, dapur, sama lumbung. Mhm. Jadi, nah lumbung itu pasti akan berisi padi gitu. Mmm. Meskipun itu padinya bukan dari tanah miliknya dia gitu? Atau itu ada Rata-rata pembagian? tanah yang mereka garap, Oh. tanah mereka garap kan, karena yang punya, jadi gini, jadi kan 106, jadi desa Payung Gede, desa utamanya gitu, itu terdiri dari 163 karang, halaman, Mmm. pekarangan. Nah, satu pekarangan akan berisi 3 bangunan, eh, dapur, tempat tidur, balai tidur, sama lumbung. Nah, satu rumah ini, kemudian satu pekarangan ini akan sepaket dengan 4 lahan garapan Mmm. yang sebisa mungkin ditanamin padi kan gitu, Mhm. untuk mengisi lumbung ini. Gitu Mbak. Nanti ada lumbung desa, kemudian, nah satu dari masing-masing pekarangan ini kemudian tergantung hasil panen mereka, mereka akan membawa ke desa untuk dimantenin padi itu akan dinaikkan, untuk dikumpulkan oleh desa,
Lalu pada saat panen padi itu akan dinaikkan ke lumbung desa itu. Oke. Ada Oke. ya. Ada fotonya gitu nggak Bang yang soal apa kawasan pemukimannya gitu di sana yang bisa kita lihat? Semoga ada ya, aku di Artis biasanya kebanyakan. Benar. Berarti memang memang beda dari desa Bali yang lain ya? Nggak ada tuh Mbak. Hmm. Oh, nggak ada Mbak. Nggak ada, oh, oke ya sudah. Nanti aja kan. Mm-mm. Oh ya, aku mau tanya tadi kan ada apa tuh yang upacara itu kan ada persembahan gitu ya Ah, ke ya, ke pura, dua ya. pura apa apa. Itu misalnya bawa beras, apalagi tuh yang ditaruh Beras, di sana. ketan, Sepikul beras, sepikul apa tadi tuh? beras ketan dalam bentuk Beras emping. ketan sama Sama bebek sama ayam. Eh, bebek bebek satu, bebek ayam satu, satu gitu. ayam satu. Nah, kan ditaruh di sono. Ya, Setelah upacara itu diapain? tinggalkan. Maksudnya ditinggalkan, Sebentar ya Bu. ditinggalkan di Di ya ya lokasi acaranya, apa? di lokasi acara, di puranya. Ah, 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 ditaruh. ya, diberikan ke pembuat puranya. Bentar Bu ya, saya ke belakang bentar. Oh ya ya, monggo monggo. Robi kenapa kemana nih Robi? Menghilang. Ini Taki ada malah menghilang, Robi. Oh, lanjut tadi Bang, gimana setelah ditaruh, dikasih ke siapa? Jadi sebenarnya Pura Batur, Ulun Danu Batur, ataupun misalkan Pura Bukit Mentik itu kan sebenarnya salah satu simpul komunitas, salah satu simpul desa gitu. Nah, mereka ada pada awalnya bahkan Batur itu kan berada di bawah pinggiran danau tuh, gitu. Jadi dan ada tradisi bahwa mereka di pinggiran danau itu tidak boleh menanam padi. Nah, relasi mereka sebenarnya, hubungan mereka adalah dengan cara tiap tahun Bayung ini akan memberikan beras ke ke komunitas ini, ke desa Batur misalkan. Tetapi di transaksi atau ya proses proses pemberiannya itu terjadi di puranya. Jadi itu memang diserahkan bahasanya kan untuk kebutuhan tradisi di Pura Batur itu sendiri. Nah itu kenapa itu diletakkan di Purnama Kesange kalau tidak salah. Jadi di bulan balik di Saseh atau Saseh ke-9
Sementara upacara besar mereka oleh Pura Batur ini ada di bulan Sase ke-10 gitu. Jadi sebulan sebelum upacara besar yang akan terjadi di Batur, Bayung Gede akan memberikan beras, ketan, ayam, dan bebek gitu untuk kebutuhan upacara nantinya yang akan diselenggarakan di bulan depannya. Gitu. Nah, setelah upacara selesai itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat tadi ya. Ya, nanti kan itu kemudian diserahkan, tapi pemanfaatannya itu ya oleh kolektif Batur itu kemudian oleh pengempon anggota pura itu kemudian yang akan memanfaatkannya, bukan orang Bayung lagi. Semacam transaksi gitu loh, ya kan? Kalau bisa dibilang, kalau bahasa kita modern lah bahasanya, ya semacam begitu sih. Semacam upeti lah bahasanya, kalau bahasa aduh. Apa yang dilakukan si penerima upeti itu ke masyarakat Bayung Gede Secara sehingga harus ngasih upeti? secara hubungan keluarga, secara hubungan tradisi kan mereka bersaudara gitu, Bu. Nah, itu jadi pertanyaan saya sebenarnya. Bahkan jauh dari sebelum itu, misalnya pertanyaan saya sebenarnya beras-beras gage ini yang menurut saya itu sebenarnya dimanfaatkan untuk apa? Itu juga sudah jadi pertanyaan yang sampai hari ini belum terjawab sebenarnya. Jadi kalau misalkan apa yang dilakukan secara bentangan alam, Batur ini adalah salah satu desa yang menjaga danau, gitu, menjaga danau Batur gitu. Salah satu desa yang kemudian menjaga danau Batur. Nah, bisa jadi kemudian bahwa proses itu dilakukan karena uh, apa yang karena desa Batur ini menjaga danaunya gitu. Ini sebagai sebuah apresiasi karena mereka menjaga danaunya gitu. Berarti masyarakat Bayung Gede ya ikut memanfaatkan danau itu ya? Kalau secara bentangan sih sebenarnya tidak. Secara langsung tidak. Secara langsung tidak. Tapi kan uniknya di Bali kan relasinya itu bisa jadi sangat berlapis-lapis gitu. Tetapi secara psikologis atau secara keyakinan Gunung Batur itu adalah salah satu simpul spiritual mereka, hulu mereka. Jadi mereka pakai dua hulu, hulunya satu batu, satu lagi agung. Nah, Batur itu adalah hulunya mereka. Sehingga tiap tahun ya itu ya Setiap tahun, itu sembahannya setiap itu tahun. bulan ke Sanggal tadi, Ya, setiap tahun ke dua pura itu dari Bayung. Dua Pura itu. Tapi mereka itu yang komunitas Dua Pura itu kan dia bukan masyarakat Bayung Gede kan? Banyak. Bukan, bukan masyarakat Bayung Gede. Oke. Terus ada lagi yang mau bertanya sebelum kalau belum ada saya mau tanya lagi yang tadi kan ada beberapa yang sudah punah ya. Kayak tadi yang rumput Nah, tadi yang rumput ya apa itu? Kodam, Kodam itu udah enggak. Terus Wijen pun itu masih yang kemarin saya lihat nanam itu cuma satu keluarga yang masih nanam Wijen ya di sela-sela padinya. Itu kemudian. Itu punahnya kenapa, Bang? Pertama karena ya itu tadi kan kebutuhannya tidak sebanyak itu. Lalu alih fungsi corak tanamnya kemudian. Itu nggak bisa kayak kayak misalkan dulu kan sempat jadi kopi, kemudian 80-an jadi jeruk. Hari ini sekarang bawah itu jadi sayur. Jadi bangunan-bangunan yang dianggap lebih lebih ekonomis adalah bangunan tanaman-tanaman itu kemudian. Jadi semacam pilihan si petaninya gitu ya, karena ini dianggap lebih menguntungkan atau lebih memenuhi kebutuhan mereka begitu kan? Ya, ya, benar. Karena kan hari ini nggak bisa kalau misalkan kalau dulu misalkan mereka kan nanam singkong, nanam jagung, nanam ketela, itu kan karena itu karbo kan, Bu, kebutuhan karbonya.
Tapi kalau Mm-mm. ya era revolusi hijau dengan campaign berasnya seperti apa, bahwa kalau makan singkong itu miskin, nggak bisa dipungkiri dengan konstruksi itu, kemudian lalu kemudahan akses hari ini gitu. Kalau dulu kan orang kalau mau beli beras pasti susah banget dari Bayung gitu, jalan kaki kayak gitu. Ya sekarang kan semua lebih gampang gitu. Nah itu juga sedikit tidak pasti akan mempengaruhi. Jadi kayak yang masih bisa beli substitusi itu, Bu. Tanam ini masih bisa secara ekonomis lebih menguntungkan, nanti kebutuhan karbo kita bisa beli kayak. Ya, ya. Terus ini apa? Kalau anak-anak mudanya sekarang gimana tuh? Ke depannya tuh prediksinya Beli Ray. Apakah mereka akan melanjutkan tradisi ini atau bagaimana ini kira-kira? Nah, kalau bagi saya mereka punya salah satu yang menarik, misalkan bagi saya yang cukup ngasih ada harapan lah gitu, adalah anak-anak SMP di situ misalkan itu masih pergi, yang cowok-cowok terutama ya gitu, masih melihara sapi gitu. Bagi saya itu tolak ukur paling penting, bahwa paling tidak gitu SMP ke bawah itu mereka masih pergi ke ladangnya dan melakukan pekerjaan di ladangnya gitu. Nah, itu sebenarnya ada cercah harapan lah. Walaupun kemudian pasca itu kemudian mereka akan sekolah kemana, keluar Bayung, kemudian merasa bahwa yang pekerjaan di sini lebih tanda kutip lebih mudah dan sebagainya, sehingga kemudian mereka beralih nggak mau jadi, bukan nggak mau ya, memilih untuk jenis pekerjaan yang lain, itu besar. Beberapa orang kemudian menuliskan kapal pesiar, walaupun misalkan saya tanya misalkan eh, ini memang akan jadi full apa prosesi sepenuhnya atau cuma bakal nyari pengalaman, nyari pengalaman. Itu hal yang tapi rayuan pariwisata itu juga cukup besar, yang ya jumlahnya pasti akan terus menurun gitu. Ya paling tidak misalkan setelah generasi per generasi itu memastikan 163 kakak tetap jadi petani lah paling tidak, makalah Bu. Oke, jadi yang mengancam kelestarian bibit itu sebetulnya ya gempuran-gempuran dari luar yang menggoyahkan minat orang untuk tetap mempertahankan tradisi itu ya. Ya, Tradisi yang kemudian terkait dengan adanya spesies padi tertentu itu kan yang harus dijadikan apa persembahan di dalam tradisi itu kan. Minat orangnya itu kan Bang ya. ya, ya. Ya, bagi saya itu gempuran modernitas ini sih sebenarnya yang bakal merubah. Mm-mm. Pilihan utamanya kan yang akan diserang mana nih? Tradisinya mau dirubah dulu, yang kemudian akhirnya pola tanam sampai pola pemanfaatan tanahnya akan berubah, atau pola profesinya ini yang akan digempur dulu. Itu sih sebenarnya. Ya. Nah, seandainya kita ingin ada pihak-pihak yang ingin membantu misalnya ya kelestarian paling enggak apa padi gage atau apa itu kok bibit lokalnya kan itu apa yang aktivitas apa yang diperlukan gitu Bang kalau kita misalnya mempunyai dana lah gitu Ya, apa yang bisa kita lakukan. pertama ya paling tidak ada inventarisasi. Sebenarnya lebih lebih pada membuat bentuk pengetahuan sih sebenarnya Bu, yang bisa digunakan oleh desa itu, oleh warga desa itu. Karena kan gini bagi saya itu, saya contohkan kayak gini. Bagi orang yang bangun pagi setiap hari bangun jam 5 gitu, melihat matahari terbit itu kebiasaan, bukan satu hal yang wah. Tapi bagi saya yang setiap hari bangun jam 11 bisa melihat matahari terbit itu kemewahan. Nah, mereka ini kan melakukan tradisi itu sebagai sebuah rutinitas. Jadi itu hal yang biasa saja. Tidak tidak kemudian merasa hal itu penting gitu. Dan membuat mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang penting dan meningkatkan kemudian apa ya, mereka punya kebanggaan gitu. Tidak menjadi inferior kemudian,
bagi saya itu adalah hal yang mungkin sangat susah diukur sebenarnya gitu. Tapi itu tentu akan jadi sangat-sangat sangat-sangat berdampak sih sebenarnya gitu. Terutama kemudian untuk apalagi ketika sumber pengetahuan itu kemudian bisa lintas generasi gitu. Jadi kayak yang tidak cuma berlaku di bapak-bapaknya, tapi kemudian itu kemudian membuat bahwa anak mudanya punya oh nggak apa-apa kok kemudian saya nanam padi ini, kemudian nggak apa-apa kok saya menanam padi walaupun tidak akan saya jual, saya akan hidup dengan cara yang maksudnya saya akan hidup misalkan dengan komoditas yang lain ya gitu, tapi mereka masih mau mengelola itu sih sebenarnya. Memberikan pengetahuan tuh maksudnya kayak pelatihan kah atau apa? Bahkan merumuskan apa yang mereka lakukan itu sebagai sebuah pengetahuan itu kan belum terjadi nih sebenarnya Bu, gitu. Jadi merumuskan apa keseharian mereka ke rutinitas mereka sebagai sebuah pengetahuan, dan seberapa penting kemudian rutinitas itu kemudian. Bikin buku. Ya bentukannya bisa jadi begitu, buku, film, atau bahkan lebih tinggi kemudian semacam program yang kemudian yang bisa dilangsungkan oleh mereka. Maksudnya bukan hanya buku yang kemudian orang luar menuliskannya kemudian, gitu. Ya. Tapi itu kemudian tumbuh dari mereka gitu. Jadi bikin Oh, pemberdayaan. berarti menginventarisir pengetahuan-pengetahuan mereka gitu ya? Ya, itu sih sebenarnya Bu. Kalau bagi saya gitu, dari menginventarisir, karena dalam proses itu pun kemudian kan mereka belajar, kemudian belajar untuk Nah, kemudian mengetahui gitu, oh segini ya, oh segini ya. Atau bahkan misalkan kita dari luar itu bisa pelan-pelan mulai memasukkan bahwa bedanya beras gage sama beras hibrida sekarang seperti apa, kandungannya seperti apa, itu kan juga kadang-kadang jarang menjadi obrolan. oke. Nah, ada yang menarik tadi kan gempuran kayak pariwisata. Oh, wisata itu lebih menjanjikan sehingga orang lebih memilih sektor pariwisata kan dan meninggalkan pekerjaan sebagai petani lah gitu ya. Death of peasantry kalau istilahnya. Karena dia beralih profesi kan itu jadi ancaman juga toh. Nah, bagaimana kalau sebetulnya wisata ini justru kita manfaatkan untuk menguatkan, misalnya dengan tata cara itu kita bisa menarik turis-turis gitu, lokal maupun internasional. Nah, itu kan bisa menambah penghasilan mereka dan mereka ada semangat untuk meneruskan adat istiadat mereka gitu, Bang. Ada nggak kemungkinan itu? Kemungkinan itu besar karena Desa Bayung sendiri pun misalnya ada Pokdarwisnya gitu. Jadi kayak yang Kementerian Pariwisata menunjuk mereka sebagai salah satu karena mereka juga ditetapkan sebagai desa budaya karena ada warisan budaya benda di situ. Kemudian, nah, hanya saja ketika kita bicara pariwisata itu kan juga kita harus tentang infrastruktur layanan publiknya, Bu. Kemudian, jadi ada pembenahan dulu di infrastruktur layanan publiknya, paling tidak akses atas air, kemudian tata kelola sampah, karena kan kita menghadirkan manusia ke sana dan pasti akan membutuhkan air dan pasti akan produksi sampah. Nah itu masih belum selesai konteks Bayum, itu pertama. Yang kedua, kemudian formulanya, skema formulanya, gitu. Bagi saya itu menarik, itu sangat menarik dan sangat besar potensinya. Ketika misalkan formatnya adalah format pariwisata yang dibangun adalah misalnya pariwisata agraris nih kemudian. Jadi masakannya masakan di situ, dia harus datang di periode kalau mau melihat mereka nanam padi maka datanglah di bulan ini. Gitu. Jadi bukan kalau dibalik kan belakangan ini kan arahnya itu adalah turisnya dimanjakan nih. Nah, tetapi
Jadi orang kalaupun mau bikin konteks pariwisata, maka dia harus pariwisata ini harus ngecek atau dia udah bakal booking setahun yang setahun sebelumnya gitu untuk cuma datang ke situ gitu. Jadi akan dibuat jadi agak selektif gitu. Sama kemudian juga tentang daya dukung desanya. Desa ini setahun itu muatnya cuma berapa orang. Bagi saya itu adalah hal-hal detail yang kemudian ketika apa ya ingin mencoba menawarkan pariwisata ke sebuah desa, ya bagi saya desa itu udah selesai dengan bangunan formula itu. Kalau setahun saya cuma bisa 100 orang. Ya udah berarti orang harus ngantri nih untuk dapat datang ke situ. Maksud saya begitu. Jadi kapasitas saya cukup cuma untuk orang baru nih kemudian. Secara sumber daya, secara air yang saya punya, secara pangan yang saya punya, secara waktu yang saya harus menyediakan untuk mereka. Nah, itu sih yang menjadi apa ya? Menjadi concern kemudian bagi saya secara personal gitu. Kenapa kemudian kalau misalkan mau menawarkan pariwisata ke Bayung gitu atau ke bentukan-bentukan desa yang lain gitu, karena ya pariwisata desa itu belakangan juga jadi sebuah dianggap menjadi solusi instan untuk meningkatkan desa. Iya, jadi dipersiapkan dulu ya, Bang. Berarti tadi itu apa inventarisasi dulu kan, pengetahuannya, terus kemudian mungkin share pengetahuan tentang ini loh kelebihan benih lokal tadi ya. Misalnya padi gage itu kan yang beras merah itu ya. Ya, yang beras merah, yang jauh lebih berserat ya. Dibanding yang apa nama low GI yang untuk orang diabetes itu kan lebih bagus daripada beras putih yang bulan gitu-gitu. Terus kemudian untuk sektor pariwisatanya kan Desa Panglipuran kan sekarang rame ya beli Jadi kan sebenarnya leluhur wisata mereka itu dari desa Bayung Gede, Bayung Gede kan. Mm-mm. mereka. Nah Dan itu hari ini pun misalkan warga Bayung Gede itu kan memang bukan lebih, sangat tergantung pada dari pertanian sebenarnya. Komunitasnya jeruk mereka komunitas jeruk. Cuman ya termasuk itu kan kemudian ketika mereka punya potensi jeruk misalkan, berarti pasca produksinya seperti apa. Ya itu sih sebenarnya perlu. memungkinkan nggak mengembangkan padi gage ini untuk dijual gitu, nggak cuma buat sendiri tapi untuk dijual ke kan ada segmennya ya kalau pasar itu yang memang yang dia memerlukan makanan-makanan sehat gitu loh. Saya tidak berani menawarkan ketika misalkan mereka punya keyakinan dengan model begitu. Tetapi kalau misalkan itu menjadi barter bisa jadi. Gitu. Jadi bukan menjual tapi konteksnya barter gitu. Kemungkinan itu akan masih memungkinkan karena saya juga salah satu misalkan desa itu menjadi menarik kan ketika apa komoditi identitas mereka kayak misalkan Vintemani dengan kopinya, Amet dengan garamnya atau apa sebagainya gitu. Tapi kalau kemudian karena mereka secara keyakinan orang-orang tuanya gitu bahwa tidak akan menjual beras gitu. Karena menjual beras itu menunjukkan bahwa mereka melarat. Gitu. Itu akan nah itu yang membuat bahwa kayak Susah ya. susah untuk gitu. Tetapi kalau konteks potensi yang lain bisa. Salah satu skill yang menurun itu tentang anyaman bambu. Jadi selain padi, wilayah Bayung itu kenapa saya bilang bahwa Bayung ini sebenarnya titik resapan. Dia ada resapan untuk wilayah Bali Tengah gitu. Jadi Bali-Bali yang ke selatan, Ubo dan sebagainya itu sebenarnya wilayah resapannya salah satu itu adalah Bayung. Dan keberadaan hutan-hutan mereka itu dan yang menjadi ritus upacara pun sebenarnya adalah punya fungsi yang signifikan sebenarnya dalam konteks penjagaan lingkungan, konteks penjagaan air tanah gitu. Nah, mereka punya banyak bambu, ada sekitaran 11 spesies kalau tidak salah yang mereka sempat obrolin, tapi belum benar-benar teridentifikasi ya. Dan otomatis mereka punya skill untuk mengelola keterampilan. Nah, tinggal tentang bahwa bagaimana kemudian itu apa ya dirubah menjadi produk apa nih? Bambu kan juga lumayan kaya nih sekarang. Uh, apa namanya barang craftnya itu loh. Itu misalkan.
atau mengembalikan misalkan godam gitu, walaupun kita mungkin butuh bikin godam dari luar, tapi mencoba untuk membuatnya secara utuh lagi nih kemudian itu. Padi, godam dan wijen itu kemudian dihadirkan lagi, karena kan wijen dan godam ini kan bisa dijual. Godam misalkan pakan burung gitu, itu juga lumayan tinggi sebenarnya. Kebutuhan itu secara kemudian pakan ternak dan sebagainya, itu sih sebenarnya. Lalu kemudian sapi juga. Sapi kan mereka salah satu yang menarik kan, kalau kawan-kawan di Bali gitu sering kawan-kawan dengar bahwa Bali itu kan nggak boleh makan sapi dan sebagainya. Kalau di situ pacarnya pakai sapi. Jadi ada satu prosesi ngaben itu satu orang yang diaben disimbolkan dengan seekor sapi. Jadi kalau satu peristiwa di satu momen itu misalkan yang ngaben 10 orang, maka ada 10 ekor sapi yang potong. Oke. Sorry, suara saya kedengaran kah, Kim? Kedengaran Bu. Oh, soalnya ini layarnya ganti, ini gimana balikinnya? Oke, ada pertanyaan lain? Ayo, silakan. Bagas. Belum terdengar suaranya tadi. Halo? Ya nih Mas Bagas nih. Ya tuh. Bagas Masa kameranya dinyalain dulu. cuma kenal di WhatsApp aja Mas. Karena Bagas juga bergerak di pertanian tuh sama temannya tuh, organik tuh. Selamat sore. Gaung. Iya. Wah, ini balikinnya kemana ya? Layarnya. Layar ini udah nih. Diktek. Gimana? Ya, Bagas. Ya, kamu masih penasaran sama ini sih dengan sistem yang tadi, yang kalau nggak salah dengar itu soal sistem pertanian yang dulu kan padi, di bawahnya ada ketan, di bawahnya ada wijen. Itu tuh seiring berjalannya waktu tuh hilang atau memang mereka ini tetap mempertahankan siklus itu, dan gimana pengetahuan masyarakat Bayung ini bisa apa ya, kalau melihat di kan pola pertanian kan selalu punya siklusnya masing-masing, entah itu ketan punya waktunya kapan, padi punya waktunya kapan, itu tuh gimana sih sistemnya yang mereka pakai itu. Agak gaung ya, tapi coba aku ini ya. Awal di bangunan awalnya seperti itu. Jadi ada beberapa tanaman yang kemudian tanam secara bersamaan dan semuanya termasuk dari jenis tipe tanaman rumput kan gitu. Nah, cuman memang perbedaannya ada di kayak misalkan godam itu tentu karena ladang-ladang mereka biasanya itu di sekitarnya itu akan ada pohon-pohon besar kayak gitu yang membuat ya pasti jadi rumah burung gitu kemudian. Jadi mereka disediain itu juga gitu. Nah, cuman itu mulai berubah ketika misalkan ya baik lagi pola corak tanamnya berubah gitu. Jadi kayak yang kebutuhan akan beras kemudian udah bisa disubstitusi dengan cara sudah hadir kemudian gitu di warung-warung atau dibawakan ke situ, jadi mereka daripada nanam satu areal misalkan 30 are penuh dengan beras, ya udah dibagi nih kemudian. Jadi ya udah berapa nih 10 are buat beras, 20 are akan dimanfaatkan untuk yang lain. Atau yang awalnya satu petak itu lapang, kemudian jadi sekarang beras akhirnya ditanam di antara pohon-pohon jeruk. Itu salah satu realita tentang bagaimana mereka antara satu sisi untuk menjaga benihnya dalam konteks untuk memastikan ritual mereka berlangsung,
Dan di sisi yang lain harus bagaimana tentang kebutuhan modernitas ini. Dan itu sebenarnya sistem warisan sebenarnya, Bagas. Jadi yang walaupun kemudian ditinggalkan ya, ketika nggak ada Godam hari ini ya beras mereka akan dimakan burung. Itu ya mereka paham konsekuensi itu. Kalau yang apa wijennya itu bisa dijual ya? Boleh ya? Kalau padi kan tadi Kalau wijen sih mendingan enggak. bisa sih, Mbak. Bu, kayak wijen itu bisa. Karena itu bukan maksudnya bukan komoditi utama ya di mereka. Kalau mengenai tanggung jawab tadi laki-laki dan perempuan lebih di upacara adat itu lebih banyak perempuan ya yang dilibatkan atau bagaimana? Sehingga harus Kalau peran perempuan. kalau konteks tanggung jawab, mereka ada beberapa upacara itu isinya cuma laki-laki aja. Misalkan beberapa upacara Mose Nyage yang saya lihat itu semua itu akan dilakukan oleh laki-laki ya, karena memang apa prosesi upacaranya itu motong 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 sapi seperti itu kemudian. Tapi beberapa upacara-upacara yang memang ada di pura sebagainya itu persiapan upekarenya itu disiapkan oleh perempuan. Jadi ada yang kemudian cuma perempuan aja yang boleh datang ke situ. Ada kemudian yang cuma laki-laki aja boleh datang ke situ. Ada pembagian tegas seperti itu. Kemudian. Tapi dalam konteks di rumah tangga kemudian perempuan juga punya peran ya karena dia yang mengunci dapur gitu kemudian bahasanya. Jadi selera mereka itu masih dipegang gitu sama perempuan. Gitu. Agak susah kemudian kalau ketika kemudian kita bertanya dalam comparing bahwa bagaimana pengambilan keputusan gitu. Obrolan dalam rumah tangga itu selalu menjadi penting dalam konteks bagi saya dalam konteks warga Bayung atau misalkan itu obrolan di rumah tangga itu walaupun misalkan dalam konteks pertemuannya diisi oleh laki-laki tapi obrolan di dalam keluarga itu adalah salah satu yang bagi saya membantah itu juga bukan hal yang tabu gitu kalau melihat dari dialog-dialog dalam rumah tangga gitu bukan hal yang tabu gitu. Perempuan membantah gitu statement laki-laki itu bukan hal yang tabu kalau saya lihat itu sih kemudian. Oke, udah mulai ada pencerahan. Sudah mulai tergambar ya. Kalau konteks yang misalkan bahwa yang dalam rapat adat gitu gimana posisi perempuan, nah itu agak susah bakalan saya menggambarkannya gitu kemudian karena tapi dalam konteks keintiman dan sebuah keluarga gitu memang ya akan dengan mudah kemudian bahwa yang dia tiba-tiba saya ngobrol misalkan sama sana terus perempuan mengkoreksi bukan itu begini ya itu biasa aja gitu. Biasa ya. Oke. Ada lagi, Sakim? Bang Ardi? Yang barusan disebutin itu di Bayung Gede aja atau di semua Bali juga kayak gitu? Aku akan bilang lebih melihat konteks Bayung Gede ya. Aku agak coba menghindari generalisasi Bali itu, Mbak. Oke. Apa ya? Belakangan juga kan orang melihat itu masuk aku gitu kemudian gitu itu awal-awalnya kan bahwa yang ya karena aku hidup di selatan walaupun dari timur gitu lebih selatan terus ngerasa bahwa yang Bali itu mirip kayak gini ya gitu. Sampai kemudian akhirnya ngerasa bahwa enggak kok Bali itu enggak bisa dilihat dari atas gitu untuk merasa bahwa semua sama enggak kok. Jadi ada unit-unit kecil sebenarnya yang menjaga pulau ini tetap berputar. Menurut saya gitu dan itu adalah desa adat gitu yang tumbuh lintas zaman tapi kemudian dengan mengoptimalkan ruang-ruang hidup mereka gitu. Yang ya itu kan sebenarnya nggak ada tanah kosong kan sebenarnya kalau konteks Bali gitu kan nggak ada tanah kosong. Semua petakan tuh dikunci sama desa adat tuh. Mereka sudah punya batas tegas tuh sini sama sini sampai sini gitu. Nah, mereka harus bertahan dari hidup dari ruang itu sebenarnya. Nah, ya, dan itu yang kemudian akhirnya bagi saya kan kemudian ketersediaan ruang itu kemudian yang melahirkan tradisi kan. Bukan tradisi yang kemudian sebaliknya, bukan tradisi yang kemudian lahir duluan terus kemudian melahirkan ruang.
bagaimana ruang hidup itu bisa menjaga atau membuat keberlangsungan hidup masyarakat yang timbul di situ lah yang kemudian akhirnya bisa melahirkan tradisi. Bagi saya itu sih. Kemudian kenapa bahwa saya mencoba untuk menghindari generalisasi bahwa apakah ini bisa pakai untuk membaca Bali? Jangan deh. Baik, ya mulai mengajak untuk kalau membaca Bali atau membaca wilayah manapun juga kita mencoba untuk lebih berhati-hati sih. Gitu. Oke, baru keingetan soal balik lagi soal ketahanan pangan, apakah pas ketika COVID kemarin juga termasuk yang aman gitu, soal pangan dan sebagainya dibanding daerah lain? Aman banget sih di situ, Pak. Oh, Orang berarti mereka masih bisa potong sapi kok. berarti nggak ada krisis ya? Mereka masih sebenarnya kan mereka tidak hidup dari pariwisata yang pertama. Jadi mereka tidak hidup. Jadi ada satu momen yang lucu itu. Saya lagi jalan habis dari upacara itu kan pulang nih jalan gitu. Saya sama beberapa perjuru petugas desanya gitu. Ada wisatawan asing gitu naik motor dan masuk jalur melewatin kami. Jadi dia lurus saja gitu karena itu jalan aspal kecil. Tapi kami tahu gitu itu buntu. Jalan itu nggak bisa tembus kemana-mana. Karena jalan di kampung mereka itu semua jalannya buntu. Gitu. Jadi orang bisa masuk nggak bisa keluar, nggak bisa tuh orang. Nah terus saya tanya kan, itu nggak dikasih tahu. Orang mereka nggak nanya, apa kita ngasih tahu? Jadi mereka benar-benar memperlakukan ya ya udah gitu kemudian kalau kalian nggak nanya ya kami nggak akan tahu. Jadi ada di satu sisi ya saya nemu bahwa ada pride bahwa yang nggak terlalu wah gitu ngelihat wisatawan atau ada pride seperti itu yang menurut saya juga cukup cukup menarik untuk saya bilang gitu yang ya saya harus bilang respect lah kemudian gitu ketika orang bisa melakukan wisatawan itu menganggap itu sebagai orang yang setara. Saya itu hal yang buat saya respect. Iya, iya. Dari aku udah Mbak Yustin. Oke, ya nanti kalau kita masih ada pertanyaan kan bisa lewat WA ya. Ini udah nggak terasa udah hampir 2 jam. Asik Iya, sih 2 jam. ngobrol masyarakat adat. Ya semoga nanti ke depannya kita bisa kerjasama ya Bang Ray ya. Untuk Ya, Bu. apa? Saya masuk tunggu kabar siapa Bagas main ke Iya, Bali. Ayo jalan-jalan. iya, Main ke pengen Bali. Ayo. jalan-jalan ke Bali. Payung gede. Ya, kita Siap gitu. Saya kita tour guide bikin deh. program tadi, bayangan saya tadi, inventarisasi, terus apa, share knowledge tadi ya, Ya. mungkin ngasih pengertian, karena kan susah juga ya maksa orang kamu harus nanam ini, kan masalah petani itu sekarang udah rasional gitu, Iya sih Bu. Itu kadang ya ya kan moral petani, rasional petani ada teorinya itu kan, ada Scott, ada Hopkins. Nah itu nama kita semoga kedepannya bisa membantu mereka untuk mempertahankan tradisi ya mungkin lewat wisata tadi kan Bang ya, bagaimana mempromosikan upacara-upacara di sana mulai dari yang penanaman maupun yang upacara persembahannya itu kan menarik sebetulnya buat Rusak kalau jadi turis ada gitu. wisata, Mbak. Apa? Rusak Nah kalau itu jadi ada wisata. di satu sisi Mbak, ya itu membuat mereka jadi semangat kan mempertahankan tradisi, tapi ya harus ada persiapan tadi kata Bang Rey kan banyak kan persiapannya, kapasitasnya gitu-gitu loh. yang Margaret Mead, antropolog itu pernah tinggal sampai setahun berapa tahun gitu di situ. Hmm. Jadi sebenarnya kan mereka tidak juga anti untuk berinteraksi dengan orang luar sebenarnya. Orang asing. Orang asing. Cuman kan tinggal bahwa datang sebagai apa nih kan selalu begitu kan selalu yang juga yang jadi pertanyaan selanjutnya dalam konteks bahkan kalau saya bilang konteks yang lebih besar kita ngomongin di wisatawan kan kita mau datengin wisatawan yang macam apa, apakah ini menjadi ruang belajar untuk kita sharing pengetahuan dan sebagainya atau memang wisatawan cuman mereka sedang atau kalau kami bilang itu mental health refugees gitu, mereka udah sakit di tempatnya terus kabur ke sini. Jadi yang orang yang biasanya baik-baik aja harus menghadapi kesakitan mereka kan itu juga salah satu chaosnya kan. Dan jadi itu juga kemudian menurut saya juga menjadi penting bahwa yang
wisatawan macam apa nih yang coba kita tawarkan ke Ya. mereka. Dan bagi saya ini challenge juga termasuk NTT dan sebagainya. Ini juga tantangan ke depan sih, kemudian kayak yang kita anggap bahwa pariwisata itu adalah sebuah shortcut gitu untuk mencapai kemajuan dan sebagainya, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Tapi pada titik persoalannya kita sedang nampung orang sakit nih gitu. Harus modernitas ini sudah menghadirkan sekian banyak orang-orang sakit, kita harus tampung mereka. Sementara kita belum kelar soal urusan kita sendiri gitu. Itu kan jadi kayak Iya, atau orang yang pengen belajar tadi, ya kan? Gitu. Jadi ya memang nggak serta-merta dibuka untuk umum, tapi kan kita harus apa ya mitigasinya gitu-gitu. Nah, Kalau itu begini, begitu. Kalau ini, apakah sudah siap? Kalau siap berapa orang yang bagaimana? Itu gitu kan? ya Nah, itu. Karena ini dengan kawan-kawan di sini juga saya harapannya juga kita mulai, misalnya dalam konteks pariwisata juga, ya kami misalkan di Bali kan selalu kebingungan itu. Mau putus sama pariwisata nggak mungkin, karena udah tergantung banget sama pariwisata. Tapi di sisi yang lain, mengkritisi pariwisata, tapi kita nggak punya juga nih formulanya mau bikin pariwisata yang macam apa. Ya, itu bisa kan salah satu bahan-bahan pertanyaan gitu kemudian untuk ketika kita bicara tentang pariwisata. Kemudian tuh. mm-mm. Ya, betul. Ya, itu. Iya, Oke. pertanyaan Oh ya, silahkan. terakhir saya sih, kalau model industri ekstraktif yang berwujud manusia hari ini yang sebenarnya abstrak itu modelnya pariwisata. Karena selama masyarakat sebagai subjek pemilik pariwisata atau objek-objek yang ditawarkan itu belum siap, dia selalu jadi penonton atas pembangunan pariwisata, dan itu kita alami di sini. Dan waktu persiapannya memang tidak instan, butuh agak intervensi yang cukup lama. Ya, Dan betul. mungkin kalau mau intervensi dulu bagaimana ketahanan manusianya menghadapi arus pariwisata hari ini. Kalau soal pengetahuan dan kapasitas mereka sih, saya yakin masyarakat yang dikategorikan pramodern atau tribal itu sanggup bertahan sampai hari ini tuh karena Pasti mereka punya. punya ya sistem mitigasi dan sistem pengetahuannya sendiri tidak kalah sama sistem pengetahuan modern hari ini. Malah masyarakat modern yang harusnya belajar bagaimana mereka bisa menghadapi sekian evolusi dalam tahapan bumi ini dan masih hidup generasinya sampai hari ini. Nah, itu saya membaca model tawaran yang tadi ditawarkan oleh Bang Rey, itu model inventarisasi. Kelemahan masyarakat adat di Indonesia itu adalah tidak adanya inventarisasi atas pengetahuan mereka. Ketika para antropolog dan etnolog datang kan semua inventarisasi itu dibawa oleh orang yang punya kemampuan baca dan tulis. Kemudian hari ini untuk mengetahui identitas kita kan kita harus merengek dan lagi kepada mereka ya sebenarnya datang untuk mendapatkan pengetahuan dari masyarakat asli kita. Jadi kalau tawaran pendekatan hari ini saya tidak tahu ya formula yang tepatnya seperti apa. Atas niat baik ibu saya juga sebenarnya mendukung, tapi soal trial and error hanya kalau sampai pada Iya, pariwisata ya di NTT merasakan dengan sangat dampaknya. ya Sebetulnya masyarakat sendiri yang tahu. Jadi kita harus mengajak mereka, memfasilitasi aja mereka untuk apa namanya kayak riset itu participatory action research ya. Mereka ya sendiri yang harus mengenali potensinya, mereka sendiri yang harus mengenali permasalahannya. ya Kemudian mereka kita ajak untuk mencari solusinya. Terus kemudian apa yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan itu sih. Menurut saya kita nggak bisa memaksakan ini yang paling baik itu kan nggak bisa. Kita hanya bisa memfasilitasi itu, Bang Rey. Kenali ya kalau bahasa Indonesia ya. Ya, Kenali.
pentingnya ini dipertahankan apa sih? Terus kemudian tantangan yang kita hadapi bersama nih apa gitu. Terus kemudian bagaimana solusinya. Nah, itu mereka sendiri yang harus berembuk gitu ya, harus kenali gitu. Kita hanya bisa apa? Memfasilitasi sih sebetulnya. Atau memberikan tawaran-tawaran, pilihan-pilihan sehingga mereka ada gambaran itu aja. Tapi kalau memaksakan intervensi tertentu, saya kira nggak akan sustain ya. Ya, Kalau baik. itu nggak sesuai dengan keinginan mereka gitu. Ya kan? Oke? Sudah hampir Yo, 2 Saya jam. dikit lagi. hampir Ada 2 lagi? jam. Terima Dikit kasih. lagi Ya. ya. Terima Iya, kasih dikit lagi Bang dah. Adi, Mbak, teman-teman. Ya, aku dikit lagi deh. ya, gimana? Dari Bayum sebenarnya, dari perjalanan saya ke Bayum misalkan, ada sebuah, kalau kita ada hal poin yang misalkan yang saya share kawan-kawan misalkan tentang paling utama itu bahwa relasi tanah, air, agraria itu menjadi hal yang sangat urgent, terutama dalam konteks dalam hubungannya dengan kaitan masyarakat adat. Dan ya makin hari itu adalah kita dalam titik yang cukup krisis dalam konteks itu. Pengakuan masyarakat adat, pengakuan atas tanah bagi masyarakat adat, atas air bagi masyarakat adat dan sebagainya itu. Lalu kemudian yang kedua yang tidak kalah penting itu tentang bahwa kita harus mulai membaca ulang dari setiap tradisi atau kemudian upacara yang dilakukan oleh komunitas-komunitas adat gitu. Kaca dari Bayung atau kaca dari serangkaian upacara di Bali gitu misalkan, bahwa kalau dulu upacara itu lahir dari sebuah ruang hidup yang mereka miliki dan mereka tinggali, ya yang membuat material-material itu adalah material yang ada di sekitar. Harusnya itu bisa jadi indikator hari ini tentang bahwa seberapa sehat, seberapa bagus sebenarnya ruang tinggal mereka hari ini. Seberapa ruang itu bisa menjamin keberlangsungan hidup penghuninya. Itu sih kemudian mungkin tawaran-tawaran untuk kita mulai membaca ulang dalam konteks membaca ulang tentang bagaimana situasional kita hari ini. Itu sih, Mbak. Melihat itu ya, ruang hidup mereka ya sejauh mana itu masih bisa mendukung penghidupan mereka gitu kan ya. Ya. Ya, termasuk keamanan tadi, akses tadi atas lahan dan sumber daya alam itu kan. Iya. Karena kalau tiba-tiba tergusur ya kan, musnahlah semuanya juga gitu. Ya. Ya. Tiba-tiba pariwisata datang kan mereka bukan lagi pemilik, bisa jadi penonton. Iya. Tiba-tiba itu dibangun jalan tol, digusur ya. itu tantangan Ya yang itu. hadapi. Itu. Heeh. Itu gempuran yang total itu udah memusnahkan adat istiadat kalau itu terjadi gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih Bang Rai atas share pengalaman, pengetahuannya. Nanti kalau ada lagi hasil riset di tempat lain bisa lah kita ikut mendengarkan gitu ya. Untuk kita menambah pengetahuan kita tentang masyarakat adat Bali yang juga beragam lah ya enggak. Mungkin Payung Gede sama yang lain kan kondisinya juga berbeda meskipun sama-sama di Bali. Terima kasih teman-teman, Bang Adi, semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Semua Ya, Cakim. selamat semua. salam ke Bali. Ya, Ardi, terima kasih. semoga Yo, ketemu makasih. lagi di Bali. Yo, Ya, Ya, terima Bang kasih. ya. Terima Ya, kasih semua. makasih. selamat Cakim, sore. kita masih log out atau masih ini? Nggak apa-apa Mbak, udah kok. Udah ya, oke. Makasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Bang Rai. Log out ya, Mbak. Ya, Ya, silakan. Terima kasih semua ya. Ya. ya.